Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di 30 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Dan kita sudah masuk, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah masuk di 10 hari terakhir Ramadan ini teman-teman semuanya. Hari ke-21, nasihat ke-21. Yaitu, dusta adalah pangkal kerusakan. Ini ada hadis riwayat Imam Ahmad. Menuliskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, perilaku yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW adalah berdusta. Apabila terbersit di dalam hati seseorang untuk melakukan dusta sehingga keluar dari hatinya sampai diketahui orang bahwa ia telah berdusta, maka hendaknya ia bertaubat. Ini penting sekali masalah berdusta ini teman-teman, karena berdusta ini salah satu ciri orang munafik. Karena ciri orang munafik itu ada 3. Apabila ia berkata, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia ingkar. Dan apabila ia diberi amanat, ia berkhianat. Ini cirinya orang munafik nih. Jadi kalau kita berdusta, kita masuk dalam salah satu ciri orang munafik. Nauzubillah min dzalik ya. Teman-teman, mudah-mudahan kita tidak tergolong menjadi orang munafik. Karena orang munafik itu balasannya neraka jahanam. Neraka jahanam, tidak ada ampunan, neraka jahanam itu langsung. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ciri-ciri orang munafik ini. Dan saya sejujurnya teman-teman, saya ketika membaca nasihat ini, dusta adalah pangkal kerusakan, di dalam bayangan saya itu saya terbayang-bayang dosa saya kepada Muhammad Al-Katiri. Ya Allah, ya Rob, ampuni hamba ya Allah. saya itu fitnah dia pemabuk dan sebenarnya begini teman-teman, itu tuh bercanda sebenarnya. Awal mula kejadian ini adalah karena waktu kami syuting WIT, dia datang terlambat, mata merah. Datang terlambat. Kita harusnya jam 8, dia datang jam 9 kah? Datang mata merah. Kemudian saya bilang, "Mamat, kok datang terlambat, mata merah, kok mabok kah?" Nah, itu bercanda sebenarnya. Tapi kemudian orang-orang percaya kalau Mamat mabok. Sampai di syutingan, di studio, orang-orang percaya dia mabok. Sampai pulang, di Instagram orang-orang percaya dia mabok dan segala macam. Dan saya tahu itu salahnya saya gitu ya. Mau coba saya luruskan, wah bola saljunya udah kemana-mana gitu. Sudah kemana-mana, Mamat nih mabok. Dan ditambah dengan kelakuannya Mamat yang tidak menolong juga. Jadi ya susah juga akhirnya. Ya mudah-mudahan di video ini teman-teman yang nonton ya bisa tahu bahwa itu saya bercanda dengan Mamat. Jadi tidak sebenarnya dia tidak pemabuk, bukan. Jadi saya bercanda dan ternyata candaan saya itu dianggap serius oleh orang. Makanya saya sekarang mulai berhati-hati tuh kalau mau bercanda begitu tuh. Termasuk dengan sosok Mansur ini. Itu sudah jelas itu tokoh fiktif. Tapi orang-orang percaya kalau itu ada, ya Allah. Jadi ya maksudnya kelakuannya ada beberapa teman mempunyai kelakuan. Cuman kan tidak mungkin saya bercerita dengan menyebutkan nama aslinya kan. Jadi beberapa teman ini saya gabungkan di dalam satu sosok namanya Mansur. Orang-orang berpikir Mansur ini tokoh yang benar-benar ada. Tidak. Mansur itu tokohnya fiktif. Makanya saya udah mulai menghindari nih menggunakan sosok-sosok Mansur ini. Orang berpikir Mansur itu ada jadinya. Tidak ada. Makanya saya mulai berhati-hati nih masalah berdusta ini ya. Saya takut sekali ya teman-teman. Saya takut sekali apa yang saya katakan ini ternyata saya berdusta gitu. Termasuk juga banyak yang bilang ke saya, Abdur, kalian stand up comedian itu kan suka berdusta demi kelucuan dan segala macam. Nah ini, ya saya tidak bisa mengeneralisir juga, cuman menurut saya kembali kepada orangnya, karena bagaimanapun dalam penulisan materi itu ada gaya bahasa yang digunakan teman-teman. Gaya bahasa itu menyangkut majas dan lain-lain. Misal, kalau materinya itu begini. Jadi menurut saya nih, dusta itu bisa dikatakan dusta kecuali ada orang yang merasa tertipu. Menurut saya ini pendapat pribadi saya. Jadi kalau ada pihak yang merasa tertipu, maka itu bisa disebut dusta. Tapi kalau sang stand up komedian, sang penampil dan penonton sama-sama tahu cerita ini sebenarnya dikarang-karang, cerita ini sebenarnya tidak pernah terjadi, maka itu jatuhnya bukan berdusta. Karena kita sama-sama tahu penonton tidak merasa dibohongi. Contoh, misal saya bilang begini, kemarin saya ke Ragunan ya, di Ragunan sana itu banyak sekali orang berjemur. Padahal faktanya saya tidak pernah atau belum pernah ke Ragunan. Maka jatuhnya saya berdusta tuh. Itu jatuhnya saya berdusta. Tapi kalau saya mengatakannya begini, ya saya belum pernah ke Ragunan sih teman-teman. Tapi saya membayangkan ya, seandainya saya ke Ragunan, kemudian di sana
banyak orang berjemur. Nah ini jatuhnya, saya tidak berdusta, karena penonton tahu saya tidak pernah keragunan. Dan kita itu sedang membicarakan theater of mind saya, seandainya saya keragunan gitu. Apa yang terjadi. Jadi itu sedang berandai-andai, sedang memainkan theater of mind gitu. Menurut saya jatuhnya tidak berdusta itu. Contoh lain misalkan penggunaan majas. Misalkan hiperbola, majas melebih-lebihkan sesuatu. Dulu saya pernah punya materi pada teman ini jomblo, sudah lama sekali. Ya kita sebutlah, tapi kita sama-sama tahu ya. Ada temannya tapi namanya tidak ini, kita sebut saja namanya Mansur misalkan ya. Ini biar kita sama-sama tahu nih. Taruhlah namanya Mansur misalkan. Mansur ini jomblo sudah lama. Kemudian saya bilang begini, Mansur nih ya, jomblo sudah lama sekali. Hatinya itu, dadanya itu hampa itu. Saking hampanya oksigen, kalau masuk oksigen mati. Nah itu hiperbola tuh. Waktu saya bilang Mansur sudah jomblo lama, itu faktanya. Pada saat itu Mansur jomblo sudah lama. Tapi begitu saya bilang dadanya hampa, kemudian oksigen masuk, oksigen mati, itu tidak lagi fakta, itu jatuhnya hiperbola. Karena oksigen itu kan benda mati, pokoknya oksigen itu bukan makhluk hidup. Jadi dia tidak ada mati dan hidup gitu. Nah kalau di titik ini teman-teman percaya bahwa oksigen masuk, oksigen mati, ya bukan salah di saya, salah kalian sekolah belajar majas tidak sih, begitu jatuhnya gitu. Nah, tapi bagaimanapun kita harus berhati-hati dalam hal ini. Jadi ya mudah-mudahan Allah menjaga kita semua teman-teman dari sikap berdusta ini ya. Karena bagaimanapun lebih baik diam daripada kita berkata, kemudian isinya itu adalah dusta. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga lisan kita agar berkata yang baik-baik, berkata yang jujur. Wallahu a'lam bishawab teman-teman semuanya. Selamat berbuka puasa. Insyaallah kita jumpa lagi besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.